Halo semuanya, kenalin nama saya Egy Nurpauji, saya mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi Universitas Singapura Bangsa Karawang, kelas IKOM 4C. Nah, buat kalian yang lagi nyari informasi mengenai teori interaksi simbolik, kalian udah bener banget nih play video saya karena saya mau sharing ke kalian mengenai teori interaksi simbolik. Sebelumnya saya disclaimer nih, mohon maaf kalau misalkan dalam penyampaian materi nanti terdapat kesalahan. Nah, sebelum lebih lanjut pada materi, kali ini saya mau puterin lagu dulu nih dari Bruno Mars dan Anderson .Paak, Silk Sonic yang bagus banget bikin kalian makin mood dalam menyimak pembahasan nanti. Inilah dia, Leave the Door Open. Nah, balik lagi bareng saya. Kali ini saya mau langsung sharing ke kalian mengenai teori interaksi simbolik. Sebelum lebih lanjut pada materi, lebih enaknya nih kita kenalan dulu sama pecetus dari teori interaksi simbolik, yaitu George Herbert Mead, dan biasanya dipanggil Mead. Nah, Mead ini dilahirkan di Hadley. Karir Mead berawal saat beliau menjadi seorang profesor di kampus Oberlin, Ohio. Kemudian Mead berpindah-pindah dalam mengajar dari satu kampus ke kampus yang lain. Sampai akhirnya nih saat beliau diundang untuk pindah dari Universitas Michigan ke Universitas Chicago oleh John Dewey. Di Chicago, inilah Mead sebagai seseorang yang memiliki pemikiran yang original dan membuat catatan kontribusi kepada ilmu sosial dengan meluncurkan The Theoretical Perspective yang pada perkembangannya nanti menjadi cikal bakal teori interaksi simbolik. Dan sepanjang tahunnya, Mead dikenal sebagai ahli sosial psikologi untuk ilmu sosiologis. Di sini juga Mead tertarik pada interaksi di mana isyarat nonverbal atau simbol dan makna dari suatu pesan verbal akan mempengaruhi pikiran yang sedang berinteraksi, yang memusatkan perhatiannya pada interaksi antara individu dan kelompok. Ia juga menemukan bahwa individu-individu tersebut berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol yang di dalamnya berisi tanda-tanda, isyarat, dan kata-kata. Kemudian ada juga sejarah teori interaksi simbolik. Nah, teori interaksi simbolik ini bermula dari interaksi simbolik yang digagas oleh George Herbert Mead, yakni sebuah perspektif sosiologi yang dikembangkan pada kisaran pertengahan abad 20 dan berlanjut menjadi beberapa pendekatan teoritis, yaitu aliran Chicago yang diprakasai oleh Herbert Blumer, aliran Loa yang diprakasai oleh Manford Kuhn, dan aliran Indiana yang diprakasai oleh Sheldon Stryker. Ketiga pendekatan teoritis tersebut mempengaruhi berbagai bidang disiplin ilmu, salah satunya ilmu komunikasi. Teori interaksi simbolik dapat diterima dalam bidang ilmu komunikasi karena menempatkan komunikasi pada baris terdepan dalam studi eksistensi manusia sebagai makhluk sosial. Nah, interaksi simbolik juga lahir ketika diaplikasikan ke dalam studi kehidupan sosial oleh para ahli sosiologi seperti Charles, Thomas, dan George Herbert Mead tentunya. Serta dari sekian banyak ahli sosiologi yang menerapkan teori interaksi simbolik, Mead lah yang secara khusus melakukan sistemasi terhadap perspektif interaksi simbolik. Kemudian saya juga bakal membahas teori interaksi simbolik menurut pendapat Mead. Di sini George Herbert Mead menjelaskan bahwa manusia termotivasi untuk bertindak berdasarkan pemaknaan yang mereka berikan kepada orang lain. Nah, pemaknaan ini diciptakan melalui bahasa yang digunakan oleh manusia ketika berkomunikasi dengan pihak lain, yakni dalam komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal. Nah, bahasa sebagai alat komunikasi memungkinkan manusia mengembangkan sense of self dan untuk berinteraksi dengan pihak lain dalam suatu masyarakat. Nah, di sini juga saya bakal ngebahas pengertian interaksi simbolik menurut Herbert Blumer dan Scott Plunkett. Menurut Herbert Blumer, ia mendefinisikan interaksi simbolik sebagai sebuah proses interaksi dalam rangka membentuk arti atau makna bagi setiap individu. Sedangkan menurut Scott Plunkett, ia mendefinisikan interaksi simbolik sebagai cara kita belajar, menginterpretasi, serta memberikan arti atau makna terhadap dunia melalui interaksi kita dengan orang lain.
Kemudian ada juga asumsi dari teori interaksi simbolik. Nah, teori interaksi simbolik dibangun berdasarkan asumsi ontologi yang menyatakan bahwa realitas dibentuk secara sosial. Teori interaksi simbolik berpendapat bahwa diri dan masyarakat dibentuk, dikonsep ulang, dan diciptakan ulang dengan melalui proses komunikasi. Adapun intisari dari asumsi teori interaksi simbolik ada 7. Di antara yang pertama adalah hasil ciptaan yang unik karena memiliki kemampuan dalam menggunakan berbagai macam simbol. Yang kedua, manusia memiliki karakteristik sebagai manusia melalui interaksi yang dilakukan dengan manusia yang lainnya. Yang ketiga, manusia adalah makhluk yang sadar memiliki self-reflektif dan secara aktif membentuk perlakuannya mereka sendiri. Yang keempat, manusia adalah makhluk tujuan yang bertindak di dalam dan terhadap sesuatu situasi tertentu. Yang kelima, masyarakat terdiri dari individu-individu yang terikat dalam interaksi simbolik. Yang keenam, tindakan sosial hendaknya menjadi unit dasar bagi analisis psikologi sosial. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, untuk memahami tindakan sosial setiap individu, kita perlu menggunakan berbagai metode yang memungkinkan untuk melihat makna yang diberikan oleh mereka terhadap tindakan yang dilakukan. Nah, kemudian ada juga asumsi meta-teoritis teori interaksi simbolik. Dalam tradisi pendekatan dalam penelitian ilmu komunikasi, teori interaksi simbolik berakar pada semiotika dan tradisi fenomenologi, sehingga dapat dikatakan bahwa interaksi simbolik merupakan sebuah teori yang paling berpengaruh dalam sejarah bidang ilmu komunikasi atau studi komunikasi. Nah, fokus dalam teori interaksi simbolik terletak pada proses penafsiran dan memahami simbol-simbol agar aktor bisa saling menyesuaikan tindakan mereka. Dan juga teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu yang lain. Nah, pengembangan dari teori interaksi simbolik berawal dari Herbert Beit yang merupakan profesor filsafat di Universitas Chicago, kemudian dikembangkan oleh muridnya yaitu Herbert Blumer dari Universitas California tentang Mind, Self, dan Society, atau dimodifikasi oleh Blumer dengan menggunakan makna, bahasa, dan pemikiran. Nah, menurut Herbert Blumer juga, teori interaksi simbolik didasarkan pada 3 proposisi atau premis utama diantaranya. Yang pertama, tindakan manusia terhadap objek didasarkan atas makna yang mereka gambarkan terhadapnya. Di dalamnya termasuk segala sesuatu yang manusia perhatikan dalam dunianya, yaitu berbagai objek fisik, tindakan, serta konsep. Yang kedua yaitu makna tentang sesuatu terbentuk dari interaksi individu lainnya dan masyarakat. Nah, premis ini menjelaskan makna sebagai sesuatu yang berkembang dari interaksi sosial yang dilakukan oleh individu dengan individu lainnya. Dan yang ketiga yaitu makna secara berkesinambungan, diciptakan dan diciptakan ulang melalui proses interpretasi selama interaksi dengan yang lain. Kemudian ada juga 3 prinsip utama teori interaksi simbolik menurut Herbert Blumer, yaitu mengenai meaning, language atau bahasa, dan thought atau pemikiran. Nah, di sini juga meaning berarti makna dibentuk dan dimodifikasi melalui proses interpretatif yang dilakukan oleh manusia. Interaksi di sini bisa dalam konteks keluarga maupun masyarakat. Sedangkan language atau bahasa di sini berarti bahasa merupakan sumber makna yang berkembang secara luas melalui interaksi sosial. Nah, terkait dengan bahasa, Mead menyatakan bahwa dalam kehidupan sosial dan komunikasi antar manusia hanya mungkin dapat terjadi jika memahami dan menggunakan sebuah bahasa yang sama. Dan yang terakhir yaitu thought atau pemikiran. Pemikiran di sini diartikan sebagai dasar dari pemikiran, dan dasar dari pemikiran di sini adalah bahasa, yaitu suatu proses mental mengkonversi makna, nama, dan simbol. Pemikiran di sini termasuk imajinasi yang memiliki kekuatan untuk menyediakan gagasan walaupun tentang sesuatu yang tidak diketahui berdasarkan pengetahuan yang diketahui, misalnya berpikir. Ada juga konsep teori interaksi simbolik, di mana bagi Mead, proses sosial adalah yang utama dalam struktur dan proses pengalaman individu. Maka dalam interaksi simbolik terdapat 3 konsep kunci utama, yaitu mind, self, and society. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama,
mind atau pikiran. Mead mendefinisikan mind sebagai kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, dan Mead percaya bahwa manusia harus mengembangkan pikiran melalui interaksi dengan orang lain. Yang kedua, self atau kedirian. Menurut Mead, kedirian itu merupakan suatu entitas sosial yang berbeda dengan organisme fisik, meskipun kedirian itu tidak akan muncul kecuali melalui organisme fisik tersebut. Nah, munculnya sendiri bisa dalam konteks pengalaman dan interaksi sosial secara spesifik. Yang ketiga, masyarakat atau society. Mead mendefinisikan masyarakat sebagai jejaring hubungan sosial yang diciptakan oleh manusia. Jadi masyarakat menggambarkan keterhubungan beberapa perangkat perlakuan yang terus disesuaikan oleh individu-individu. Untuk contoh kasus dari teori interaksi simbolik, saya menggunakan berita dari pidato Pak Ahok mengenai surat Al-Maidah di Kepulauan Seribu. Nah, dalam teori ini pada intinya menginterpretasi simbol yang kita terima, baik simbol verbal dan non-verbal. Salah satu simbol verbal adalah menggunakan bahasa dalam suatu interaksi. Bahasa adalah sumber dari makna. Nah, salah satu contoh yang saya ambil dalam contoh kasus di sini yaitu berita mengenai pidato Pak Ahok di Kepulauan Seribu. Dalam isi pidato tersebut, Pak Ahok berbicara tentang pemakaian surat Al-Maidah ayat 51 oleh oknum politisi. Ahok mempunyai niatan bahwa surat Al-Maidah 51 sering dipakai sebagai alat kebohongan oknum politisi, tetapi ditanggapi lain oleh beberapa pihak seperti EPI, yaitu Front Pembela Islam. Nah, di sini EPI beranggapan bahwa Ahok telah menistakan agama Islam karena telah membawa surat Al-Maidah ayat 51 yang pada intinya terdapat dalam kitab suci Al-Quran untuk kegiatan politik Ahok. Maka dari sinilah kita harus berhati-hati dalam menggunakan bahasa, karena pemakaian bahasa akan mempengaruhi kita sendiri. Nah, itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Saya berharap semoga teman-teman dapat mengerti mengenai pembahasan yang telah saya sampaikan. Sebagai penutup dari saya akan puterin lagu yang isinya bagus banget, ngebuat kamu nih ngerasa enggak sendirian. Lagu ini dinyanyikan oleh Budi Doremi. Inilah dia, Melukis Senja. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri.